Saya Ari Utami segera mengajak Anda berpartisipasi, berinteraksi ya dengan narasumber dari RSUD Kabupaten Kediri, RSKK dalam Public Interaktif hari ini. Anda harus manfaatkan kesempatan supaya bisa segera mengatasi permasalahan Anda. Misalnya Anda sudah terkena gejala kulit bersisik dan gatal yang tidak kunjung sembuh ya. Kita diajak untuk mengenali psoriasis. Jangan lupa Anda juga bisa berinteraksi melalui live chat yang ada di Facebook AG243. Di live streaming AG243 Facebook. Selain Anda bisa langsung ke teman-teman Gatekeeper 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kali ini saya bersama dengan dokter muda nan cantik. Ada Dokter Raden Rorini Andayani Emet SC, SPDVE, seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari RSKK. Selalu sehat bahagia itu pasti resepnya ya dok ya, biar awet muda. Ya betul Mbak Ari. Berusaha ya. Berusaha. Oke dok, kita diajak mengenali soal psoriasis. Sering dengar, tapi secara jelas artinya apa, maksudnya apa? Tolong saya dibantu untuk memahami psoriasis itu dok. Baik Mbak Ari, mungkin para pendengar Andika selamat pagi ya, assalamualaikum. Jadi psoriasis itu sebenarnya suatu peradangan kronis ya atau inflamasi gitu. Dia terjadi di kulit. Kemudian nanti dia karena dia terus menerus kan secara fisiologis atau umumnya itu kulit itu kita berganti itu setiap sekitar hampir sebulan ya, 28 hari gitu baru berganti. Tapi pada penderita psoriasis ini dia lebih cepat. Jadinya mungkin dia 3-4 hari sudah mulai banyak. Jadi sehingga secara klinis nanti yang kita bisa lihat itu terjadinya ruam kulit gitu, merah hingga bersisik. Bersisiknya semakin tebal nanti bisa seperti kayak warnanya seperti keperakan begitu ya. Ya untuk gitu. Gejala-gejalanya seperti itu ya, gejala seperti itu. Kenapa kok bisa lebih cepat dari normalnya, harusnya sebulan sekali kok bisa lebih cepat? Ya. Jadi sebenarnya kalau secara pasti itu memang masih dicari, tapi yang kita tahu untuk saat ini memang suatu masuk kalau bahasa kita seperti autoimun begitu. Jadi tubuh kita menyerang sistem imunnya sendiri, jadi dia kayak memprogramnya sinyalnya tuh kayak terlalu cepat gitu. Jadi ini memang nanti dia gejalanya itu banyak nanti kita temukan di lokasi-lokasi yang banyak dengan penekanan, jadi seperti di siku, di lutut seperti itu, atau misalnya juga bisa dia sampai di tempat lain, sampai di kulit kepala ataupun kuku seperti itu. Jadi tidak hanya di tempat yang ada penekanan, sebenarnya di mana-mana bisa. Cuma memang paling sering dan biasanya duluan itu di area tersebut, Mbak Ari. Oke, beda dengan eksim ya dok ya? Ya berbeda. Kalau eksim itu kan dia karena biasanya ada pencetus alerginya ya, kan makanya sebenarnya kita eksim itu kan kayak bahasa awam yang lebih luas ya sebenarnya. Mungkin kalau di bahasa medis nanti dia menjadi dermatitis. Nanti kita bagi lagi ada yang dermatitis atopi ataupun dermatitis kontak begitu. Nah. Sedikit berbeda karena kalau ini memang turnover atau pergantian kulitnya lebih cepat begitu. Nah kalau otomatis kalau gampang atau lebih cepat terkelupas kulitnya makin tipis ya dok ya? Dia justru tebal Bu, karena dia kan numpuk-numpuk begitu. Jadi hingga makanya dia bisa sampai keluar berwarna silver gitu ya, keperakan gitu. Tapi biasanya sisik. Merah. Iya, seperti sisik seperti itu. Karena dia kecepetan gitu. Jadi kayak numpuk begitu ya, Mari. Ada gatalnya gitu ya? Ada, biasanya gatal, kadang beberapa pasien juga sampai bisa perih begitu. Waduh. Usia-usia berapa yang bisa mengalami seperti itu? Nah, psoriasis ini sayangnya bisa dialami di semua usia itu, Mbak Ari. Jadi tidak ada spesifik dia lebih tua, lebih muncul, enggak. Bisa saja mulai di usia berapa aja bisa. Nah, soal penyebabnya tadi menurut dokter masih dalam penyelidikan terus ya? Salah satunya mungkin autoimun. Itu diturunkan oleh orang tua kita atau bisa didapat
sekarang gitu, Dok? Bisa saja dia dapat gitu. Maksudnya tidak harus itu selalu ada orang tua, cuma memang menjadi faktor resiko jika misalnya ada orang tua kita atau saudara kandung kita yang punya keluhan yang sama. Nah itu bisa juga kita membawa kemungkinan untuk menjadi psoriasis. Tapi tidak selalu misalnya orang tua psoriasis anaknya akan psoriasis, ya belum tentu seperti itu. Tapi ada kecenderungannya, ada begitu. Bahayanya, Dok, kalau tidak segera disembuhkan. Bisa ya, bisa sembuh. Dia bisa. Jadi dia seperti terkontrol begitu ya. Jadi dia kalau kita seperti orang punya sakit gula atau sakit hipertensi itu kan dia tidak hilang penyakitnya, ada, cuma dia aman, dia terkontrol seperti itu. Jadi kalau psoriasis ya kita harapkan tidak ada lesi baru, lesinya bisa sembuh ya seperti orang normal itu. Cuma mungkin memang harus kontrol ya Ibu ya. Karena kalau itu Mbak Ari, kalau apa sih diapakan kalau misalnya dia sampai tidak segera dibawa, dia nanti bisa merata ke seluruh tubuh. Iya, dan itu penanganannya pasti ya jauh lebih sulit saat daripada kita ketahuan di awal begitu. Oke. Baik, bisa diulang, Dok, pemicunya tadi, pemicu seseorang kena psoriasis. Ya ini karena suatu seperti autoimun begitu ya. Jadi ya sebenarnya siapa aja bisa terkena gitu. Pemicunya kalau misalnya dia sudah terkena, pemicunya memang kayak stres seperti itu, nanti dia menimbulkan itu bisa. Terus orang dengan obesitas itu lebih mudah ya untuk apa namanya, misalnya dia psoriasis dengan obesitas. Nah itu dia ruamnya bakal lebih sering muncul begitu. Terus beberapa menyebutkan juga memang ada yang berhubungan dengan faktor resiko seperti merokok seperti itu. Oh gitu. Iya. Perokok itu ternyata ada hubungannya dengan psoriasis. Dia bisa memicu gitu. Cuma memang itu masih studi-studi lebih lanjut ya. Tapi yang jelas itu yang ini, kalau misalnya tadi obesitas, jadi terus misalnya kadar lemak yang cukup tinggi dalam tubuh seperti itu. Kulit itu kan berperan penting dalam di tubuh manusia ya, Dok ya. Apalagi kalau selain berperan penting untuk melindungi, kalau untuk seorang perempuan itu kan ada hubungannya dengan kecantikan. Berarti kan betul-betul harus diperhatikan namanya psoriasis ini ya. Cuma memang mungkin ini Mbak Ri, kalau di awal dia kan tidak selalu keluarnya itu dalam besar gitu ya, besar terus ini kadang ya cuma kecil seperti itu, dianggap eksim tapi kok nggak sembuh-sembuh, sudah diobati kok nggak sembuh-sembuh. Nah mungkin kita perlu mempertimbangkan psoriasis ini begitu. Kalau kebiasaan masyarakat kan biasanya diobati sendiri, Dok, dengan salep-salep yang ada. Itu sebenarnya seperti apa kalau yang seperti itu? Nah itu banyak ya, kalau misalnya dia beli obat sendiri kan kita sebenarnya agak kurang tahu sebenarnya, apalagi kalau ada yang dijual racikan gitu ya. Itu kita takut sebenarnya bahwa ini jangan-jangan malah bisa memicu gitu. Kalau misalnya dia bisa kecil terus dengan salep itu membaik gitu, oh ya udah. Tapi kadang beberapa karena wah enak nih pakai ini, padahal pakai itu terus, padahal mungkin tuh ada kandungan yang tidak boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama. Misalnya harus dengan pengawasan dokter, karena misalnya kalau dia pakai itu terus menerus nanti malah memicu reaksi lainnya, itu juga bisa. Jadi memang ada baiknya untuk sesekali bila ada keluhan begitu ya kita cek lah gitu ke dokter. Harus periksa ke dokter ya. Dan periksanya ke dokter ini. Boleh. Di RSKK ya, Dok ya? Iya betul Mbak. Oke, kalau mau periksa ke RSKK yang kaitannya dengan kulit atau khususnya psoriasis, saran dokter seperti apa, Dok? Jadi memang psoriasis itu nanti kita kan memang banyak ya, tidak hanya ruam pada yang tadi saya bilang, juga nanti kita bisa cek daerah kuku seperti kayak gitu. Dan kadang beberapa pasien tuh juga bisa sampai psoriatic arthritis, jadi sampai kena ke sendinya. Bisa ke sendi bisa juga? Ke sendi. Jadi keluhannya nyeri seperti itu ya di sendinya. Itu juga biasanya masih satu rentetan dengan ini gitu. Psoriasis yang lebih gampang, yang lebih banyak ditemuin memang yang jenis ruam ini. Tapi ada juga nanti yang jenisnya seperti kayak pustul begitu ya. Pustul itu seperti pelenting-pelenting isi nanah, itu juga ada. Nah, jadi memang alangkah baiknya kita cek ya itu Bu. Kemudian kalau di RSKK ya itu tadi bisa kita nilai, terus misalnya membutuhkan pemeriksaan tambahan di RSKK juga bisa, karena kan kadang psoriasis ini kadang kalau pengen tahu pasti kita harus melihat selnya, itu dilakukan biopsi kulit. Jadi jaringan kulitnya diambil sedikit, terus kita bawa ke lab patologi anatomi, nanti di sana dilihat selnya. Nanti di situ biasanya kelihatan kalau dia psoriasis begitu. Tidak boleh gampang-gampang mengobati sendiri karena tadi menurut dokter malah jangan-jangan nanti ada zat yang memicu ya, memicu. Mungkin menjadi kulit jadi lebih kering kalau
kalau kulit kering akan mudah terkelupas gitu ya, Dok, ya. Dan dia menebal ya Bu kalau psoriasis nih, jadi dia menebal gitu kalau misalnya dia tidak cuma dianggap biasa gitu, nggak segera diobati, takutnya nanti menambah ke area lain begitu. Oh, ini ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan apakah kira-kira ada bintil-bintil di kulit kita, itu jangan-jangan bibit psoriasis ya, Dok, ya. Iya. Diwaspadai saja ya, harus iya. diwaspadai. Oke. Menarik apa yang sudah baru sedikit kita dapatkan dari Dokter Rini Andayani, Dokter Raden Roro Rini Andayani, M.Med. SC SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika RSKK. Anda mau tahu lebih banyak rasa penasaran Anda tentang psoriasis, Anda bisa sampaikan melalui 08 11 345 4000, 08 11 345 4000. Tamara di Kota Kediri karena kulit kering sering menggunakan hand body lotion untuk melembabkan. Namun setelah penggunaan justru muncul bintik-bintik merah pada kulit, mirip pada saat DBD. Bintiknya tidak sakit sama sekali dan tidak timbul. Sudah berganti-ganti jenis lotion tapi tetap muncul. Hal tersebut kenapa ya, Dok? Mas Adam, apakah kulit kepala yang sering mengelupas mirip ketombe tapi ukurannya lebar di kepala itu juga termasuk psoriasis? Ya, terima kasih. Yang pertama tadi Bu Tamara ya, Mbak Ari ya, tentang bintik merah setelah pakai body lotion ya. Jadi, wah bintik merah ini banyak sekali ya Bu. Apalagi kalau misalnya kita kayak gini tidak melihat langsung ya. Cuma saya asumsikan tadi kan bintik merahnya sepertinya tidak ada keluhan bersisik dan menebal ya. Jadi hanya titik-titik seperti demam berdarah begitu bilangnya. Berarti mungkin itu hanya titik-titik yang datar ya. Nah itu memang masih bisa banyak penyebabnya begitu, bisa kan sudah berganti-ganti padahal ya, berganti-ganti body lotion. Nah kadang memang kita harus salah satu yang paling dekat sebenarnya itu kan karena habis dipakai terus dia muncul. Nah berarti kita harus mencari nih apa yang kita pakai, apakah itu misalnya cocok sama kita atau tidak body lotionnya, karena memang banyak body lotion di luar sana juga selain melembabkan kadang kan memang mereka ada pewanginya atau apa. Nah kadang pada kulit-kulit sensitif hal tersebut bisa menimbulkan keluhan begitu. Tapi memang saran saya untuk Bu Tamara mungkin karena sudah beberapa kali sudah berganti dan selalu ada muncul keluhan gitu, alangkah baiknya mungkin boleh dicek atau ke dokter begitu ya. Alerginya apa? Jangan-jangan alergi atau yang lain begitu. Atau misalnya kadang habis pakai terus muncul boleh difoto, karena kadang mungkin saat nggak dipakai terus nggak muncul, pas ke dokter pas tidak ada keluhan kan jadinya nanti wah apa ya Bu gini. Tapi misalnya kalau memang pas ada muncul itu pas ke dokter difoto aja gitu. Kadang kan keluhan-keluhan tersebut tidak menetap ya Bu, bisa hilang. Jadi pas ada foto nanti disampaikan ke dokternya begitu. Oke, itu saran untuk Bu Tamara. Lalu yang Mas Adam, kulit kepala tuh ya sering bisa mengelupas? Bisa itu. Jadi memang salah satu diagnosis banding daripada scalp psoriasis. Jadi psoriasis ada yang menyerang kepala aja itu ini lebih sering sebenarnya daripada psoriasis, yaitu dermatitis seboroik. Jadi itu juga mirip seperti itu, kulitnya bersisik. Kadang-kadang juga bisa sampai, kalau yang ini bisa sampai di mana, di area yang berambut lain, jadi sampai kayak lubang telinga atau alis dekat hidung. Nah itu biasanya kita ke arah dermatitis seboroik gitu. Jadi memang saran saya kalau memang sudah ada keluhan ini, terus misalnya sudah mencoba shampoo apa gitu, terus atau sudah pernah tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu, alangkah baiknya coba kita cek gitu untuk mengetahui dia arahnya kemana begitu. Tidak boleh menyepelekan namanya psoriasis ini, Dok ya. Iya. Oke. Terparah, Dok. Iya. Bisa sampai seperti apa kalau kita kena psoriasis? Itu ada namanya erythroderma psoriatica. Jadi dia kayak badan kita jadi semuanya hampir 90% dari tubuh. Kan ruas tubuh kita ibaratkan 100%, hampir 90% dari tubuh kita itu mengalami ruam merah dan bersisik begitu, Ibu. Jadinya apa namanya? Dan itu kan panas ya biasanya, jadi sangat-sangat tidak nyaman dan itu juga sudah mulai indikasi untuk dia rawat inap begitu. Dok, saya sering melihat ya di konten-konten tuh ada seseorang yang sudah, mungkin itu termasuk psoriasis yang sudah parah ya. Kenapa bisa sampai seperti itu gitu, Dok? Itu biasanya ini sih Bu Arya, itu awalnya memang dia tidak mungkin tidak tertangani dengan tepat ya. Jadi dia sudah menahun, karena ini memang penyakitnya kan penyakit kronis, jadi memang mengikuti kita terus gitu. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir.
pilihan pengobatan dari psoriasis itu macam-macam. Tapi memang psoriasis itu untuk terapinya kita ada istilahnya di medis namanya rotasional terapi. Jadi memang terapi ini tuh memang harus berganti-ganti. Modalitas terapinya ada banyak. Jadi nanti misalnya sewaktu kali misalnya ini lagi sedikit nih kita bisa cuma pakai topikal, salep-salep gitu-gitu, oles-oles lah membaik. Tapi kalau enggak, wah ini sepertinya berarti kita perlu tambah nih Mbak Ari, kita perlu masukin obat minum seperti itu. Atau misalnya ada lagi pilihan lain fototerapi yang berbasis cahaya seperti kayak gitu. Jadi sebenarnya modalitas terapinya lumayan banyak. Nah, itu memang harus dikonsultasikan ke dokter karena setiap itu nanti biasanya beda. Kita sesuai sama kebutuhan pasien pada saat itu sebenarnya begitu. Jadi pokoknya pada dasarnya kalau bisa segera tertangani dengan baik, maka tidak sampai harapannya jangan sampai kayak seluruh tubuh misalnya seluruh ya. tubuh atau sampai menyerang yang ke sendi seperti itu. Tapi tumpukan kulit yang timbul karena psoriasis itu rontoknya Iya. bagaimana caranya tuh, Dok? Karena dia tebal Bu, kadang kan pasien itu tetap menggaruk ya karena itu kan gatal. Jadi nanti dia akan kayak menimbulkan sisa-sisa gitu ya Bu ya. Biasanya rontokan kulit matinya itu yang tebal itu bisa misalnya kita tidur ya, saat bangun tidur jadi ada di mana tempat tidur kita seperti itu. Jadi garukan kita yang menyebabkan kadang nanti rontok kulitnya menebal. Kadang ya dia rontok sendiri karena tebel kan Bu. Nanti kan dia kayak ini ya Mbak Ari kayak bersisik gitu ya. Silver begitu warnanya. Tapi kadang biasanya kalau di yang awal masih merah-merah begitu. Lama-lama nanti menebal terus dia jadi kayak berwarna silver, keperakan lah seperti itu. Ya, dengan mengungkapkan realitas seperti ini bukan bermaksud kita menakut-nakuti ya, Dok ya. Tapi intinya menyemangati kalau misalnya ada teman-teman yang sudah kena bisa diobati. Ya, jadi jangan khawatir karena tadi kembali kalau dia semakin stres nanti kan semakin memicu ya. Jadi kita nggak apa-apa ini kita masih bisa sama-sama berikhtiar, kita berusaha gitu ya. Masih ada beberapa modalitas terapi yang masih bisa digunakan oleh si pasiennya. Dimana nanti kalau misalnya dia sudah sembuh bersih ya udah nggak apa-apa ya, terkontrol aja, tidak perlu maksudnya kalau sudah baik coba misalnya awalnya buat minum sudah baik pakai oles, terus habis itu udah nggak baik ya udah kalau pas muncul aja baru dioles gitu. Jadi bukan yang kayak harus selalu begitu. Oke. Jadi mumpung misalnya ada di antara teman-teman yang sudah mulai terasa ada gejala yang mengarah ke psoriasis ini segera dikonsultasikan. Betul. Langsung kalau ke RSK berarti polikulit ya, Dok? Polikulit Ya, di RSKK ya. Di RSKK. Oke. Tersedia fasilitas untuk segera mengobati gejala-gejala psoriasis itu di RSKK. Oke, sebentar lagi kita akan lanjut public interaktivita bersama dengan Dr. Raden Rorini Andayani M.Med SC SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika RSKK. Mas Noval di Bareng Jombang sudah hampir setahun mengalami bercak merah bersisik di siku dan lutut yang hilang timbul. Awalnya dikira alergi kulit biasa. Bagaimana cara membedakan psoriasis dengan penyakit kulit lain seperti eksim dan jamur? Bu Sinta di Mojokerto, kapan penderita psoriasis harus segera memeriksakan diri ke dokter? Apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan kondisi sudah cukup berat? Dari live streaming Adika TV di Facebook AG243, Mbak Luki menanyakan kalau kulit kering bersisik di bagian kaki dan tangan, apakah dipakai lotion rutin bisa hilang? Sesaat lagi jawaban dari Dr. Rini M.Med SC SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika RSKK. Pertanyaan dari Mas Noval di Bareng Jombang, kemudian Bu Sinta di Mojokerto, juga yang dari di Facebook streaming Andika TV, Facebook AG243, Mbak Luki. Teman-teman silakan yang di live streaming juga bisa nitip pertanyaan melalui live chat. Kalau yang mau langsung on air juga boleh di 081134544000. Silakan, Dok, jawabannya. Iya, terima kasih Mbak Ari. Ini tadi yang pertama ya yang tentang bercak merah di siku dan lutut. Ini bedanya gimana ya Dok sama eksim atau jamur gitu ya? Memang hampir semua keluhan kulit tuh biasanya tuh munculnya tuh yang mengganggu orang tuh gatal ya. Kalau ruam terlihat rasanya gatal. Dan itu hampir semua penyakit tuh biasanya ada itu. Cuma memang pada eksim tuh biasanya gatalnya lebih prominent, lebih gatal gitu ya. Dia lebih gatal. Tapi kan dia tidak
karena dia bukan suatu autoimun ya. Jadi dia biasanya kalau eksim tuh kan karena alergi atau ada iritasi seperti itu. Jadi dia biasanya gatalnya lebih prominent, jadi lebih ini. Terus kemudian si tebalnya itu tidak setebal pasien psoriasis gitu sebenarnya. Tapi bisa juga kalau psoriasis yang awal seperti itu, makanya itu mepet-mepet itu memang harus dicari sebenarnya. Sedangkan kalau untuk jamur, nah itu biasanya lebih beda lagi sebenarnya jenis ruamnya itu. Kadang dia sisiknya cuma di pinggir-pinggir gitu, lesinya tampak kemerahannya tuh di pinggir, tengahnya lebih bersih seperti itu kalau jamur ya. Cuma memang yang antara eksim dan psoriasis ini kadang memang kalau secara mata secara orang awam kok mirip ya, makanya itu memang kita harus periksakan tadi itu Mbak Ari karena mirip gitu lokasinya. Ini juga misalnya di siku dan lutut masih bisa nih lokasinya si psoriasis juga bisa, tapi eksim juga masih bisa begitu. Jadi memang harus diperiksakan sih begitu. Tapi dari tanda simpelnya gatal tadi ya Gatal. Dok. Gatalnya lebih kalau yang Eksim. Tapi kadang pada pasien psoriasis yang sudah menahun, karena dia sudah terbiasa dengan gatal tersebut, jadi dia kayak merasa sebenarnya nggak terlalu gatal, tapi mungkin sebenarnya gatal, cuma karena itu sudah dia setiap hari seperti itu ya, jadi kayak ya udah gatalnya sudah berkurang gitu ya, rasa kegatalan, kepekaan gatalnya itu berkurang jadinya. tapi ya itu sebenarnya yang kalau biasa psoriasis yang kita bisa lihat itu sisik penebalannya tuh dia bisa juga seperti yang khas ya, yang khas itu dia berwarna keperakan itu karena kan dia memang tadi kembali ke penyebabnya, dia karena memang terlalu cepat nih kulitnya berganti, jadi dia menumpuk gitu. Sedangkan kalau yang eksim kan memang karena alergi atau iritasi begitu, jadi kayak berbeda itu ya. Tapi tampilan kalau eksim itu apakah misalnya ada luka di kulit juga kalau eksim bentuknya? Sebenarnya eksim itu kan kayak diagnosis yang sangat luas ya Bu ya, kayak orang kita pokoknya kalau gatal biasanya dibilangnya eksim, padahal nanti jenisnya banyak, ada lichen kronis ya. Kalau itu eksim yang menahu nanti dia juga lama-lama jadi tebal gitu karena sering digaruk, jadi dia menahu gatal. Jadi sebenarnya bukan karena kulitnya ganti kecepatan, tapi karena kita suka menggaruk-garuk iya, gitu. jadinya kan dia jadi kayak trauma begitu ya, jadi kayak lama-lama kulitnya menebal juga begitu. Oke. Nah kalau yang Bu Sinta di Mojokerto, kapan penderita psoriasis harus segera memeriksakan ke dokter? Kalau misalnya sudah ruam itu sudah lama munculnya, misal saya sudah pakai body lotion nih, atau misal saya sudah menghindari pakai yang kira-kira saya alergi nih misalnya begitu, kok tapi nggak sembuh-sembuh ya begitu. Pokoknya kalau sudah gatal, sudah berusaha pakai misalnya saya udah mulai mengganti sabun, saya pakai sabun bayi nih, saya udah pakai body lotion, kok masih ada aja ya. Nah itu boleh sih kita periksa, karena tadi prinsipnya semakin cepat ketahuan kan semakin enak. Daripada nanti meluas ke seluruh tubuh ya Dok? Iya. Oke. Satu lagi yang tadi dari Mbak Luki. Iya, kulit bersisik ya pada kaki dan tangan. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat sini kulit bersisik hanya pada kaki dan tangan. Penanganan pertama mungkin yang bisa dilakukan tadi tetap pakai kita harus intinya kulitnya harus dibuat lembab, jadi bisa pakai pelembab seperti itu. Gitu. Terus memang kalau dia ada gejala lain seperti misalnya sudah kasih pelembab nih Dok, saya sudah menghindari dengan biasanya kalau ibu-ibu kan kita suka ya kayak cuci piring atau cuci baju itu kan kita berkontak dengan kimia ya. Itu misalnya saya sudah pakai pelindung nih Dok, udah pakai sarung tangan, pakai ini kok masih tetap ya. Nah itu kita mungkin boleh datang ke dokter, kita nanti biar dicek gitu, apakah ini cuma karena kontak dengan bahan-bahan lain atau misalnya ada yang lain gitu. Atau kita mungkin tidak kuat dengan cuaca gitu Dok. Cuaca dingin biasanya kan bikin kita bersisik ya. Kalau cuaca dingin tuh kan lebih ke ini ya, biasanya membuat kering ya Bu ya, kering kayak kita, atau ini yang biasa di ruang ber-AC seperti ini kan kering. Jadi memang kulit kering itu secara normal memang kita bertambah usia itu biasanya kulitnya akan memang makin kering karena tingkat penguapannya lebih tinggi, apalagi misalnya tadi kita di cuaca dingin atau di ruangan ber-AC. Nah jadi memang kalau itu kita wajib sih mau nggak mau harus pakai pelembab. Iya betul ya. Jadi harus dirawat kulit kita Dok ya. Betul sekali. Untunglah saya sedang bersama dengan ahlinya. Dr. Raden Roro Riniandayani MD SCS PDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, RSKK dalam public
interaktif kita ya. Kesempatan masih ada nanti berinteraksi bersama narasumber yang luar biasa kita kali ini. Tapi kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi public interaktif bersama RSKK. Waktunya kita lanjut lagi public interaktif bersama RSKK bersama Dr. Raden Rorini Andayani MPSC SPDVE dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika RSKK. Tapi kita tentang psoriasis, misalnya kulit bersisik dan gatal tak kunjung sembuh. Itu merupakan gejala-gejala psoriasis ya dok ya. Dok, kalau jadwal prakteknya dokter ini sendiri di RSKK kapan saja dok? Oh, saya di poli sore, jadi jam 3 sampai jam setengah 6, jam 6 gitu. Di hari Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis ya. Mau ketemu langsung dengan dokter ini berarti datang ke poli sore, khususnya poli kulit di RSKK hari Senin sampai Kamis. Oke. Bisa konsultasi dulu gitu dok ya. Misalnya kalau apa yang kita rasakan, apakah kira-kira menjurus ke psoriasis atau tidak ya. Jadi di RSKK ada 2 kami dokter kulit, ada juga poli paginya Senin sampai Jumat. Harus dimanfaatkan fasilitas yang luar biasa dari RSKK. Jadi kalau pagi nggak bisa, sore ada ya supaya nanti gejala-gejala psoriasis yang dirasakan tidak sampai meluas ya. Dok, efektivitas dari masing-masing jenis pengobatan untuk psoriasis mohon diberikan gambaran. Ada yang topikal, bahkan ada yang sampai ke fototerapi. Itu bagaimana dok sebenarnya? Itu tadi kembali kepada kebutuhannya ya. Jadi nanti kita di psoriasis itu nanti kita ada seperti grading gitu. Kita hitung dia berapa persen terkenanya dari luas tubuh, dan itu nanti menentukan jenis terapi yang kita pakai, sebenarnya begitu. Itu juga kita buat untuk evaluasi. Jadi misalnya di bulan ini kita obatin ini, nanti kita evaluasi bulan depan. Makanya dia harus kontrol untuk kita evaluasi. Oh, udah membaik nih begitu. Jadi sebenarnya kalau dia cukup ringan dengan topikal saja itu sudah sangat terkontrol sebenarnya. Cuma memang pada beberapa pasien kadang butuh kombinasi. Jadi ada topikal dan ada obat minum gitu. Kemudian kalau yang nanti misalnya sudah terlalu luas atau apa, kita tuh sampai yang penelitian terbaru dan ini sudah ada obatnya tuh nanti sampai ada agen biologis gitu. Jadi itu nanti disuntikannya ada lagi, itu sampai disuntik begitu. Macam-macam tergantung dari grade psoriasis sendiri yang diderita oleh seseorang. Tapi yang pasti pemicu semakin parah tadi dok, bisa diingatkan lagi ke teman-teman tuh kalau misalnya sudah mulai timbul gejala psoriasis, diperparahnya karena apa saja? Misalnya ini pasien udah berobat, dia sudah terdiagnosis sebagai psoriasis begitu ya. Apa ya dok? Yang itu sebenarnya memang kita diajak untuk hidup sehat sebenarnya. Jadi mengurangi stres, terus kemudian makan sayur, makan buah. Jadi konsumsi diet yang lebih baik itu sangat-sangat membantu. Kemudian tadi dia yang sudah berkaitan seperti obesitas kan. Jadi kita untuk melawannya kita harus menurunkan berat badan, berolahraga seperti itu. Jadi memang yang memicu itu ya tadi stres, berat badan, kemudian merokok, atau misalnya terkena infeksi. Jadi misalnya orang psoriasis ini tiba-tiba dia kena flu gitu ya, kayak flu gitu yang sampai infeksi radang gitu. Nah itu dia radang misalnya tenggorokan, tapi psoriasis jadi bisa ikut kambuh. Nah itu loh dok yang susah juga dikendalikan. Iya makanya itu agak susah ya. Iya, jadi kan kadang kita ya namanya orang ya, dari dalam orang bisa aja ketularan siapa, apalagi di musim-musim tertentu atau misalnya kondisi tubuh tidak fit intinya. Nah itu dia nanti dapat memicu si psoriasisnya itu. Misalnya dok, psoriasis kan ada di siku ya. Kita pakai lengan panjang tuh aman tidak? Enggak apa-apa sebenarnya. Yang tidak boleh itu terlalu banyak gesekan sebenarnya. Jadi misalnya biasanya pada lutut gitu ya. Kadang kita yang tanpa sadar tuh misalnya sholat gitu ya Bu ya. Jadi misalnya sholat kan kita selalu lututnya kena. Nah itu dia semakin terkena tekanan begitu. Itu kan dapat memicu sebenarnya. Jadi kadang kita akalinnya nanti pakai alas yang lebih empuk gitu. Jadi intinya kalau udah kena psoriasis memang kita menghindari tekanan yang berulang sebenarnya begitu. Karena itu nanti dia memicu ke tempat-tempat gatal tersebut. Tekanan yang berulang juga harus dihindari kalau kita ternyata sudah terkena psoriasis.
Yang ngerokok tadi dok, hubungannya apa? Kalau misalnya gaya hidup ternyata juga Ya. bisa memicu. Apa ya Jadi merokok hubungannya? kalau merokok itu kan memang dia memasukkan zat yang agak kurang baik ya ke dalam tubuh. Nah itu juga itu tadi nanti dia bisa memicu pada pasien-pasien psoriasis gitu. Jadi memang ya memang tadi itu Bu, kembali lagi Mbak Ari, ayo kita hidup sehat. Jadi kayak benar-benar diajak seperti itu sebenarnya ya sama tubuh kita untuk hikmahnya itu mungkin ya Bu. Jadi kayak mengajak kita selalu hidup sehat begitu. Oke. Bu Desinta di Sawentar Kanigoro Blitar, jika sudah ada riwayat psoriasis, apakah ada makanan yang bisa memicu psoriasis semakin parah? Bu Ayu di Ngasem Kediri, kulit kering dan bersisik di bagian kaki, terkadang rasanya sangat gatal tapi tidak ada merah-merahnya. Penyebabnya apa ya? Mengatasinya seperti apa? Oke, ditunggu jawabannya sebentar lagi. Mari dok, satu segmen terakhir ini kita manfaatkan untuk memberikan jawaban buat Bu Desinta, Mbak Ayu juga tadi. Oh iya. Baik, tadi Bu Desinta ya, Ya. yang menanyakan tentang makanan apa yang harus dihindari pada pasien yang sudah terdiagnosis psoriasis. Betul. Sebenarnya sejauh ini kalau yang harus sangat dihindari, satu ini nggak boleh, itu sebenarnya nggak ada. Tapi yang tadi kembali, memang kita diajak hidup sehat gitu. Jadi memang harus yang rendah lemak gitu, terus Rendah gula juga rendah mungkin, Dok, gula, betul Bu, betul Mbak Ari. Jadi rendah gula, rendah lemak, kemudian makanan-makanan yang ultra proses itu ya, makanan frozen dan sebagainya itu juga harus dikurangin. Bahkan kalau bisa biar kita ganti dengan makanan real food, jadi yang makanan yang sehat gitu ya, makanan sehat. Sebenarnya tuh dietnya harus seimbang seperti kita dulu waktu kecil, 4 sehat 5 sempurna, itu aja sebenarnya. Dok, saya jadi pengen nanya, itu seringkali sama orang-orang tua kan selalu dipesan kalau misalnya ada luka di tubuh kita nggak boleh makan ikan. Itu benar nggak sih sebenarnya? Oh, Nggak iya. boleh makan telur gitu. Iya. Enggak sebenarnya ya, kecuali dia terbukti dia alergi gitu. Terbukti dia alergi itu. Sebenarnya kalau enggak, malah kalau kayak ikan gitu itu kan dia bagus ya protein, apalagi biasanya ini tuh disarankan ke anak-anak ya yang misalnya kecil gitu suka gatal, kan sebenarnya tuh bisa saja itu dermatitis atopi ya. Jadi kayak padahal nggak apa-apa kan, anak-anak butuh banyak protein Protein untuk ya. pertumbuhan, untuk, Kecuali memang dia sel-sel tubuh. terbukti misalnya Alergi. setiap habis makan ikan dia bentol-bentol bengkak, oh ya udah mungkin alergi, jadi jangan. Ataupun telur seperti itu, setiap habis makan telur muncul luka atau apa, nah itu. Tapi kalau belum, cuma karena gatal terus jangan dimakan, kayak sebaiknya atau konsul aja ke dokter. Dikonsultasikan Ya. ke dokter ya. Oke. Mbak Ayu di Ngasem, kulit kering bersisik di bagian kaki, kadang rasa gatal tapi tidak merah. Itu kenapa dok? Nah kalau kulit di kaki itu sebenarnya kan luas ya. Kalau dalam bayangan saya kaki itu kaki yang di bawah ya, foot itu ya. Tapi sedangkan kan bisa juga ini maksudnya Bisa di juga yang tungkai ya, paha. di paha, di mana. Jadi di- sebenarnya itu kalau cuma bersisik, ini murni cuma bersisik bisa aja sebenarnya cuma kering ya. Tapi itu tadi kalau misalnya udah dipakai body lotion kok nggak membaik, atau misalnya tadi nggak ada ruam-ruamnya, atau misalnya kalau ada ruamnya kok cuma di tepi, tidak di tengah, nah itu supaya kita kontrol tadi itu masih bisa dia suatu eksim atau suatu jamur atau cuma kering kering pecah-pecah biasa gitu juga bisa. Jadi Oke. nggak ada salahnya untuk cek aja Cek ke ke dokter. dokter Kalau ya. sudah tadi diberikan body lotion, sudah menghindari paparan kok nggak membaik, nah alangkah baiknya dicek. Oke, Oh. satu titipan pertanyaan yang ada di Facebook AG243 di Andika TV dari Mbak Fatita. Anaknya usia 8 tahun, kadang di paha ada kayak warna putih bulat sebesar koin Rp100. Diawali gatal tapi cuma sebentar, permukaannya halus. Itu termasuk yang mana dok? Ya, ini Mbak Ari, susahnya kalau udah terkulit. Kalau kita Iya, nggak ngerti kalau langsung nggak membayangkan ya. Tapi Bu Tita coba ya, saya mencoba ya. Kalau yang di mana di paha tadi putih ya, bersisik. Nah itu memang kita harus cek sih, karena ya tadi saya bilang kemungkinan yang orang Indonesia paling sering bisa aja dia cuma jamur. Atau misalnya dia bisa karena alergi begitu, anak-anak yang dengan alergi. Nah itu soalnya kenapa harus dicek sih, karena obatnya sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya dia ternyata suatu jamur tapi dia diobatin sebagai alergi, nanti malah bisa meluas gitu si jamurnya. Oke, jadi nggak sembuh. Jadi nggak sembuh, malah Karena luas. obatnya nggak sesuai. Oke. Ya itu sih sebenarnya kalau yang paling utama dicoba misalnya mau pakai pelembab gitu, karena kan kita sisik ya, kita anggap oh ya mungkin dia kering, kita pakai itu kok nggak membaik ya. Nah itu berarti
community kita coba cek aja. Oke. Karena obatnya tuh ternyata sangat berbeda gitu Mbak Ari. Betul. Ha. Kalau bentuk spesifik dari psoriasis sendiri ada nggak dok di apa sebelum tadi. keluar sisik itu apakah ada Ruam bentuk biasanya, dia ruam. Nah pada episode ruam itu kan kadang masih banyak yang bisa ya mirip-mirip dengan yang lain. Makanya itu harus cek. Kalau misalnya dia sudah sampai dengan keperakan, kita malah lebih enak. Oh jelas ini kayaknya ini psoriasis. Cuma memang yang di stadium awal gitu ya. Ya sebenarnya masih ringan, dia malah masih bisa diobatin dengan lebih mudah ya. Nah itu cuma memang kadang trikinya di situ. supaya nanti kalau kita nyoba-nyoba ngobatin sendiri malah tidak tepat. Iya. Harusnya untuk bukan jamur tapi kita obati jamur atau sebaliknya gitu dok. Ternyata itu apalagi kalau ternyata psoriasis sebaiknya segera konsultasi ke dokter khususnya ke RSKK ya dok. Iya. Ke RSKK, ke poli kulit. Iya. Ada yang pagi ada yang sore. Betul. Kalau sore ketemu dengan dokter Rini Iya, gitu. betul. Tadi jam berapa dok? Saya jam 3 sampai jam 6. 3 sampai 6 hari Senin sampai Kamis ya. Manfaatkan kesempatan konsultasi dulu boleh kan dok ya? Boleh. Konsultasi dulu. Oke, baik. Kesempatan untuk berkonsultasi atau juga mengobati psoriasis terbuka luas dan cepat-cepat saja Anda datang ke RSKK ke Poli sore ketemu dengan dokter Rini biar nanti segera sembuh tidak segera meluas ya dok ya. Amin. Oke, dokter terima kasih banyak. Pengetahuan kita soal psoriasis sudah bertambah dan semoga tidak ada yang terkena psoriasis. Kalaupun terkena bisa segera diobati bersama teman-teman di RSKK. Terima kasih. Terima kasih dokter, sampai ketemu lagi. matur nuwun. Oke. Iya. Terima kasih juga teman-teman sudah berinteraksi langsung dengan narasumber dari RSKK, Dr. Raden Roro Rini Andayani, M.Med. SC, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari RSKK.